Halo Connectizen, apa kabar? Kita jumpa lagi di Connectpedia Visit. Hari ini ada tamu istimewa ya, yaitu Bapak Alex Surya Raharjo. Beliau ada di samping saya. Dan satu tim Connectpedia, siapa nih? Martin. Nah, kita sudah datang nih teman-teman ya, Connectizen, di kantor Interaktif Jalan Ambengan nomor 85. CEO dari Interaktif Group yang main bisnisnya di bidang IT dan teknologi, Pak Alex Surya. Apa kabar Pak Alex? Puji Tuhan, baik. Tuhan sehat ya Pak, Baik, keluarga Pak semua Sandi. sehat. Ya. Connectizen, kita tahu bersama ya bahwa Connectpedia Visit selalu mendatangkan narasumber-narasumber hebat yang akan sharing di bidang yang ditekuni beliau. Di mana Interaktif sudah berapa tahun nih Pak Alex ya? Kebetulan Interaktif hingga saat ini sudah lebih dari 20 tahun. Lebih Pak. dari 20 tahun. Dan teman-teman, lebih dari 20 tahun ini sudah dewasa ya. Pasti bukan hanya pandemi, tapi sudah gejolak bisnis naik turun, zaman krismon apa, sudah semua dialami oleh Pak Alex. Dan terbukti bisnis Interaktif semakin berkembang dan ada solusi inovasi yang dilakukan untuk menyikapi pandemi. Dan kita akan belajar nanti ya di sesi berikutnya. Pak Marvin, silakan Pak, kita akan bahas apa ini dengan Pak Alex hari ini Pak? Ya, tentu saja dengan Pak Alex ini kita akan belajar tentang IT. Karena kalau ngomong dunia sekarang, IT itu menjadi salah satu ujung tombak bagi para pebisnis untuk bisa eksis di dunia digital. Ya, apalagi di saat sekarang Pak Marvin ya. Betul, semua di pandemi terutama kan digital digalakkan sekali. Oke. Nah, ini mungkin akan kita belajar mengenai IT-nya di sini. Iya. Teman-teman semua yang pasti sudah kenal Interaktif ya, tapi kita kepingin langsung tahu, langsung dengar dari CEO-nya langsung ya. Pak Alex, kira-kira Interaktif sendiri itu bergerak di bidang apa dan apa saja sih Pak layanan yang diberikan? Silakan Pak Alex. Interaktif bergerak dari dulu pertama kali didirikan bergerak di bidang IT. Ya. Dan kenapa kok kita bergerak di bidang IT? Karena kita juga melihat bahwa masa depan dari bisnis itu ke depan akan lebih dan lebih lagi membutuhkan jasa dan produk-produk IT. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang kurang lebih 4 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, kita akan melihat ada suatu pergeseran atau istilahnya industrial revolution yang memasuki industrial revolution 4.0. Betul gitu Pak Sandi ya? Betul. Yang dimana perusahaan-perusahaan dipaksa secara tidak langsung untuk mulai mengimplementasikan digital ataupun IT. Ya. Dan kita juga banyak begitu melihat data, fakta di lapangan perusahaan-perusahaan yang tidak mengimplementasikan IT secara perlahan demi perlahan mulai terdisrupt. Ya. Betul seperti begitu Pak Marvin ya. Oke. Jadi kenapa kok Interaktif di sini punya produk-produk yang bisa memberikan suatu solusi, baik produk dalam bentuk itu software bisnis, software POS, software accounting, software HRIS dan lain-lain, dan juga barang-barang produk-produk elektronik pendukung dari software bisnis tersebut. Seperti itu Pak Jadi Sandi. bisa disimpulkan terintegrasi ya Pak Alex ya. Betul sekali Pak Sandi. Iya, kira-kira apakah memang itu value yang mau diusung Interaktif Pak, mengintegrasikan semua produk yang tadi Bapak sebutkan? Betul Karena sekali. biasanya Connectizen kita tahu ya software tertentu, oh ini point of sale pakai ini, kalau accounting pakai software ini, pakai itu ya kan. Tetapi apakah terdapat integrasi antara satu sama lain? Nah, kira-kira di Interaktif sendiri seperti apa Pak? Jadi betul sekali, ada begitu banyak pengusaha yang mereka juga curhat ke saya bahwa mereka itu memang sebetulnya di bisnisnya sudah mengimplementasikan IT. Pak Alex, saya ini sudah pakai implementasi software POS yang terkenal, mereknya si A. Dan perusahaan saya juga sudah pakai software accounting merek B, Pak. Bahkan saya juga sudah pakai mesin absensi sampai ke software payroll itu dari merek C. Tetapi satu dengan yang lain dari vendor yang berbeda-beda, laporannya berbeda-beda, softwarenya nggak bisa komunikasi, nggak terintegrasi, akhirnya terjadi ketidakproduktivitasan, terjadi ketidakefisiensian karena data yang sama itu akhirnya harus diinput ulang. Diinput ulang. Dan itu waktu biaya ya Pak? Betul sekali, SDM-nya pun juga harus nambah gitu kan, untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dan mereka tanya kira-kira kalau solusi dari Interaktif yang sudah 20 tahun berdiri, 20 tahun pengalaman di bidang IT, mau bisa kasih solusi seperti apa? Seperti itu Pak. Pak Marvin mungkin mau bertanya terkait
branding dari interaktif. Mungkin teman-teman Connectivision juga ingin dengar ya. Kalau secara produk marketnya kita udah tahu dari interaktif, secara image-nya Pak Martin mungkin sebelum ke image kita ke yang kekinian dulu, challenge terutama di masa pandemi, karena kan kita kalau ngomong masa pandemi ada data IT meningkat, digital meningkat. Nah, dari interaktif sendiri efeknya dari pandemi ini seperti apa sih untuk secara bisnis dan lain-lainnya? Solusi apa yang solusi baru atau mungkin malah pembelajaran ya Pak Martin ya? Ya, betul. Setiap orang pasti belajar banyak di pandemi ini. Ya. Jadi nggak bisa dipungkiri pandemi ini pun juga membawakan suatu dampak bagi interaktif ya. Interaktif termasuk sebagai salah satu perusahaan yang terdampak. Kenapa? Karena interaktif dulu itu sebelum pandemi kita fokus di software resto. Di pengusaha F&B. Oke. Nah, pada waktu masuk ke pandemi Maret tahun 2020 di sana semua resto harus lockdown. Hanya bisa terima dine-in order take away. Selesai titik. Sehingga mereka nggak bisa ekspansi, mereka juga nggak bisa beli software, mereka ditawarin malah curhat, ya kan? Kemudian hal yang kedua, interaktif juga sebelum pandemi fokusnya itu di mesin absensi, mesin fingerprint. Kasar-kasarannya seperti kayak gitu kan. Lalu pada waktu masuk pandemi, perusahaan-perusahaan 9 dari 10 perusahaan terdampak. Sehingga mereka yang sudah buka PO, akhirnya mereka pun juga nggak jadi, depending sampai kapan nggak tahu. Karyawan banyak WFH ya. Karyawan banyak WFH, terus perusahaan beli mesin absensi dipasang di kantor buat apa? Gitu kan? Nggak ada yang ceklok. Betul sekali, seperti itu juga. Jadi di sana kita pun juga harus berpikir kreatif, inovatif, solusi apa yang kita bisa berikan ke klien-klien kita yang sama-sama terdampak. Tetapi kita ini fokusnya di bidang digital, di bidang IT, sehingga bisa membantu mereka. Nah, karena itu selama pandemi ini akhirnya kita bisa mengeluarkan produk-produk di mana pengusaha F&B bisa terima online order, bisa terima take away order tanpa harus bayar 20% ke ojek online yang seperti itu. Karena mereka juga banyak komplain, Pak, kita ini sudah sepi, kemudian persaingannya di online order food seperti itu tuh tambah banyak yang masuk ke sana, persaingan ancur-ancuran, persaingan harga berdarah-darah, kita masih dipotong lagi 20%. Nah, kita keluarkan ada produk interaktif my order seperti itu, ada produk interaktif my profit, kemudian kayak absensi buat mereka yang WFH, mobile app untuk seperti itu, hal-hal inovasi seperti itu. Inovatif produk barunya lebih buanter di saat pandemi ini, artinya betul sekali. Teman-teman Connectivision ya, kita di saat pandemi menyikapi dengan positif mindset ya, kita malah tidak menyerah, malah kita berupaya dan banyak terobosan baru. Betul ya Pak Martin ya? Betul. Pak Alex membuktikan buat teman-teman semua ya, di interaktif banyak produk-produk baru untuk menjembatani kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pengusaha. Baik Connectivision, itulah diskusi singkat santai kita dengan Pak Alex Surya, CEO dari Interaktif Group ya, bicara terkait interaktif itu seperti apa. Nah, kita akan ketemu lagi ya di sesi berikutnya.